Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Rina Septiana dan ada rekan-rekan saya yang lain yaitu Riko Febriansyah, Rifki Faisal Rizaldi, Rima Dewi Ayuning Tias, dan Rida Martanti Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah analisis laporan keuangan kelas A6E4 yang diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Haniwerdi Aprianti, SEMSI AKT. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan dari hasil diskusi kami mengenai analisis proporsi dengan perusahaan sampel yang kelompok kami ambil yaitu PT Semen Batu Raja. Untuk analisis yang pertama yaitu pada laporan posisi keuangan atau neraca PT Semen Batu Raja untuk pos aset lancar. Untuk pos aset lancar yaitu ada pos kas dan setara kas. Untuk proporsi kas dan setara kas terhadap total jumlah aset lancar pada tahun 2019 berjumlah 17,32%, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 34,29%. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 16,98%. Nah, berbeda dengan proporsi kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Terhadap total aset lancar terjadi kenaikan sebesar 0,82%. Jumlah ini naik yang semula di tahun 2018 proporsinya hanya 0,74%. Namun di tahun 2019 naik menjadi 1,56%. Hal ini bisa menjadi akibat dari kas dan setara kas yang tadi proporsinya itu turun. Nah, selanjutnya ada pos piutang usaha. Untuk proporsi piutang usaha pihak ketiga bersih terhadap total aset lancar pada tahun 2019 sebesar 44,47%. Sedangkan di tahun 2018 hanya sebesar 34,03%. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 10,43%. Nah, berbeda untuk proporsi piutang usaha pihak berelasi terhadap total aset lancar, terjadi penurunan sebesar 1,51%. Karena di tahun 2018 itu proporsinya berjumlah 1,88%. Namun di tahun 2019 turun menjadi 0,37%. Selanjutnya untuk piutang lain-lain pihak ketiga. Pada proporsi piutang lain-lain pihak ketiga terhadap total aset lancar pada tahun 2019 sebesar 0,29%. Di tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar 0,11%. Angka ini menunjukkan kenaikan proporsi sebesar 0,18%. Lalu untuk pos selanjutnya yaitu ada persediaan bersih. Untuk proporsi persediaan bersih terhadap aset lancar juga terjadi kenaikan, yaitu naik sebesar 10,37%. Karena pada tahun 2019 itu proporsinya sebesar 31,80%. Sedangkan di tahun 2018 hanya 21,43%. Lalu untuk proporsi pajak dibayar di muka. Untuk proporsi pajak dibayar di muka terhadap total aset lancar pada tahun 2019 besar 1,43%. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 3,14%. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1,71%. Nah, untuk aset lancar lainnya, ini juga terjadi penurunan, yaitu sebesar 1,61%. Karena di tahun 2019 proporsinya hanya 2,78%. Padahal di tahun 2018 proporsinya yaitu sekitar 4,39%. Sehingga bisa kita simpulkan dan bisa kita lihat dari semua akun yang ada di pos aset lancar, proporsi terbesar di tahun 2019 yaitu ada pada piutang usaha pihak ketiga bersih
yaitu sebesar 44,47%. Sedangkan untuk proporsi terkecil, yaitu ada pada piutang lain-lain pihak ketiga, yaitu sebesar 0,29%. Hal ini masih sama dengan proporsi tahun lalu karena pada tahun 2018 piutang lain-lain pihak ketiga juga termasuk proporsi terkecil dari pos aset lancar. Nah, selanjutnya ada proporsi yang lain di laporan neraca, yaitu ada aset tidak lancar. Pada proporsi penyertaan saham terhadap total aset total aset tidak lancar, tidak terjadi perubahan proporsi dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun 2019 jumlah proporsinya sebesar 0,001%. Dan di tahun 2018 juga sebesar 0,001%. Lalu untuk proporsi aset tetap bersih terhadap total aset tidak lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,725%. Walaupun terlihat proporsi yang besar, namun angka tersebut terjadi penurunan dari tahun 2018 yang semula 96% sehingga terjadi penurunan sebesar 3,27%. Selanjutnya ada proporsi aset tak berwujud terhadap total aset tidak lancar, yaitu terjadi kenaikan sebesar 2,05%. Karena di tahun 2019 itu sebesar 3,932%, sedangkan di tahun 2018 hanya sebesar 1,878%. Nah, selanjutnya untuk aset tidak lancar lainnya itu terjadi kenaikan, yaitu dari semula tahun 2018 itu 2,121%, namun di tahun 2019 naik menjadi 3,342%. Sehingga bisa kita lihat di pos aset tidak lancar, proporsi terbesar terjadi pada aset tetap bersih, dan proporsi terkecil terjadi pada penyertaan saham. Nah, untuk pos-pos lainnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Untuk liabilitas jangka pendek akan disampaikan oleh rekan saya Faisal. Untuk Faisal, dipersilahkan. Melanjutkan untuk liabilitas jangka pendek. Untuk proporsi utang usaha pihak ketiga terhadap total liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 berjumlah 48,05%, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 44,56%. Jumlah ini menunjukkan penurunan proporsi utang usaha pihak ketiga sebesar 3,49%. Berbeda dengan yang tadi, untuk proporsi piutang usaha pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas jangka pendek terjadi penurunan yang semula 28,03% di tahun 2018, di tahun 2019 turun menjadi 16,01%. Selanjutnya, untuk proporsi utang bank jangka pendek pihak berelasi terhadap total liabilitas jangka pendek juga terjadi kenaikan, yaitu sebesar 6,07%. Dengan proporsi di tahun 2018 sebesar 9,31%, sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 15,38%. Selanjutnya, untuk proporsi utang pajak terhadap liabilitas jangka pendek
juga terjadi kenaikan yang semula di tahun 2018 sebesar 4,42%, di tahun 2019 naik menjadi 5,25%, sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,84%. Untuk proporsi beban akrual terhadap total liabilitas jangka pendek terjadi penurunan, yaitu sebesar 0,40% yang semula di tahun 2018 sebesar 8,40%, di tahun 2019 turun menjadi 8%. Untuk liabilitas imbalan kerja jangka pendek terhadap total liabilitas jangka pendek terjadi penurunan proporsi yang signifikan, karena pada tahun 2018 jumlah proporsi sebesar 0,12%, sedangkan di tahun 2019 tidak terdapat liabilitas imbalan kerja jangka pendek, atau bisa disebut proporsinya 0%. Untuk proporsi utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam 1 tahun terhadap total liabilitas jangka pendek pada tahun 2019 berjumlah 6,75% dan pada tahun sebelumnya berjumlah 4,51%. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,24%. Untuk proporsi liabilitas jangka pendek lainnya terhadap total liabilitas jangka pendek terjadi penurunan 0,08%, karena di tahun 2018 proporsinya sebesar 0,65%, namun di tahun 2019 jumlah 0,56%. Maka bisa dilihat bahwa proporsi paling tinggi terjadi pada pos piutang pihak ketiga. Pos ini juga termasuk pos yang memiliki kenaikan proporsi paling besar dibanding pos-pos lainnya di liabilitas jangka pendek. Sedangkan untuk proporsi paling sedikit terjadi pada pos beban akrual, karena pada tahun 2019 sudah tidak terdapat lagi beban akrual atau nol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rima Dewi, untuk pos liabilitas jangka panjang. Terima kasih Mas Faisal. Untuk selanjutnya, pos liabilitas jangka panjang. Untuk proporsi utang bank jangka panjang pada bagian setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam 1 tahun terhadap total liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 berjumlah 87,29%. Sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 88,40%. Jumlah ini menunjukkan penurunan proporsi utang bank jangka panjang sebesar 1,11%. Untuk selanjutnya, proporsi utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun terhadap total liabilitas jangka panjang tahun 2019 adalah 3,11% dan tahun 2018 adalah 4,72%. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 1,61%. Yang selanjutnya untuk proporsi liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2019 berjumlah 6,77%, sedangkan 2018 3,80%. Jumlah ini mengalami kenaikan proporsi sebesar 2,97%. Selanjutnya untuk proporsi liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2019 berjumlah 2,32% dan untuk tahun 2018 berjumlah 2,58%. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar
0,26%. Untuk selanjutnya, proporsi untuk provisi reklamasi dan pasca tambang pada tahun 2019 berjumlah 0,51% dan pada tahun 2018 berjumlah 0,49%. Jumlah ini mengalami proporsi kenaikan sebesar 0,02%. Di sini bisa dilihat kalau proporsi paling tinggi terjadi pada pos liabilitas pajak tangguhan, sedangkan proporsi paling sedikit terjadi pada proporsi reklamasi pasca tambang, yaitu 0,02%. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riko Febriansyah. Terima kasih. Selanjutnya adalah cost ekuitas. Untuk proporsi modal saham pada dasar 30 miliar lembar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 9.932.534.336 lembar saham biasa dengan nilai Rp100 per saham lembar. Pada tahun 2018 berjumlah 28,523%. Maaf, 28,594%. Jumlah ini menunjukkan penurunan, dan pada tahun 2019 berjumlah 28.523. Selanjutnya adalah proporsi tambahan modal disetor pada tahun 2019 berjumlah 36%, 488. Dan pada tahun 2018 berjumlah 36,578%, mengalami penurunan sekitar 0,09%. Untuk selanjutnya, proporsi saldo laba telah ditentukan penggunanya. Pada tahun 2019 berjumlah 28,257%. Dan pada tahun 2018 berjumlah 26,683%. Ini menunjukkan kenaikan proporsi sebesar 1,574%. Sedangkan untuk proporsi saldo laba belum ditentukan pengguna pada tahun 2019 berjumlah 8,154%. Pada tahun 2018 berjumlah 9,498%. Jumlah ini mengalami proporsi penurunan sebesar 1,344%. Selanjutnya, proporsi penghasilan kerugian komprehensif lain. Pada tahun 2019 min 1,422%. Dan pada tahun 2018 berjumlah min 1,355%. Jumlah ini mengalami kenaikan proporsi sekitar 0,067%. Selanjutnya, proporsi jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada 2019
sebesar 99,99%. Pada 2018 sebesar 99,99%. Pada jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tidak mengalami perubahan proporsi. Selanjutnya, proporsi kepentingan non-pengendalian pada tahun 2019 sebesar 0,001%. Dan pada tahun 2018 sebesar 0,01%. Jumlah ini tidak mengalami perubahan proporsi. Nah, di sini kita bisa lihat paling tinggi pada proporsi laba saldo laba telah ditentukan penggunanya, sedangkan proporsi paling sedikit pada tambahan modal di setor di sini juga ada yang tidak mengalami perubahan proporsi. Pada ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Selanjutnya, laporan laba rugi akan dijelaskan oleh Mbak Rizda. Untuk laporan laba rugi PT Semen Batu Raja, proporsi pendapatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Berjumlah 1.199.519.771. Dan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 1.995.807.528. Untuk proporsi penjualan terhadap pendapatan itu terjadi penurunan beban yang semula 64,59% menjadi 56,24%. Nah, penurunan itu berubah menjadi 14,63%. Sedangkan untuk laba kotor, proporsi terhadap penjualan tahun 2018 berjumlah 35,41% dan mengalami kenaikan menjadi 43,76%. Dan perubahan peningkatan itu menjadi 19,23%. Untuk proporsi beban usaha terhadap beban penjualan yaitu tahun 2018 sebesar 9,07% dan mengalami kenaikan menjadi 17,09%. Perubahan peningkatan proporsi itu menjadi 47,01%. Sedangkan beban umum dan administrasi proporsi terhadap penjualan mengalami kenaikan dari 2018 sebesar 13,89% menjadi 15,50%. Kenaikan itu mengalami perubahan sebesar 10,53%. Proporsi pendapatan beban operasi lainnya terhadap penjualan dari 2018 mengalami kenaikan dari 0,04% menjadi 0,53%. Kenaikan itu berubah menjadi 107,45%. Maka jumlah usaha dari 2018 yaitu sebesar 23,01% dan 2019 yaitu sebesar 32,05%. Sedangkan pendapatan beban keuangan proporsi terhadap penjualan
pendapatan keuangan tahun 2018, yaitu sebesar 0,83%, mengalami penurunan ke 2019 menjadi 0,51%. Penurunan itu mengalami perubahan, yaitu sebesar 61,22%. Untuk beban keuangan, proporsi terhadap penjualan tahun 2018 sebesar 5,94% dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 7,88%. Perubahan kenaikan tersebut menjadi 175,28%. Dan untuk jumlah pendapatan dari tahun 2018 sebesar 5,12% dan untuk 2019 yaitu 7,37%. Laba sebelum pajak penghasilan proporsi terhadap penjualan tahun 2018 yaitu sebesar 0,73% dan mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu sebesar 4,33%. Dan perubahan kenaikan tersebut menjadi 83,21%. Sedangkan beban pajak penghasilan proporsi terhadap penjualan 2018 yaitu sebesar 3,47% dan mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu sebesar 2,83%. Perubahan penurunan itu berjumlah 222,63%. Untuk laba tahun berjalan, proporsi terhadap penjualan tahun 2018 sebesar 3,81% dan mengalami penurunan sebesar 1,50%. Dan perubahan penurunan itu menjadi 152,96%. Sehingga proporsi terbesar di laporan laba rugi PT Semen Batu Raja terjadi pada beban pokok penjualan. Sedangkan untuk proporsi terkecil terjadi pada pajak terkait yaitu sebesar 0,04%. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis proporsi PT Semen Batu Raja. Nah, sekian dari kami. Apabila ada sedikit kekurangan ataupun salah kata yang saya ataupun rekan-rekan saya yang lain lakukan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.